Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haura Hanif Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal CPNS 2003 berdasarkan Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021. SKD CPNS meliputi TWK, TIU, dan TKP. Tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Tes intelijensia umum terdiri dari tes kemampuan verbal, kemudian tes kemampuan numerik, dan tes kemampuan figural. Rincinya, tes kemampuan verbal itu terdiri dari tes analogi, silogisme, dan analitis. Tes analogi itu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Lalu yang kedua adalah silogisme. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan yang ketiga adalah analitis. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Yang kedua, tes kemampuan numerik terdiri dari tes berhitung. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua, deret angka. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang ketiga adalah perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan yang terakhir adalah soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Selanjutnya adalah tes kemampuan figural. Tes kemampuan figural ini terdiri dari tiga. Pertama, analogi. Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua, ketidaksamaan. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Yang ketiga adalah serial. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Yang pertama, selanjutnya adalah tes wawasan kebangsaan. Untuk tes wawasan kebangsaan ada beberapa yang harus dikuasai, yaitu pertama nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Nasionalisme itu dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian integritas itu dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Dan bela negara tujuannya adalah untuk mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi. Ada beberapa yang harus dikuasai untuk tes karakteristik pribadi ini. Yang pertama adalah pelayanan publik. Tujuannya adalah mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan
bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang terakhir adalah anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.